Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Berpikir tentang itu, Randy menganggukkan kepalanya, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk membantuku bersiap. Putri turun dari tempat tidur, mengambil jaket dan berkata, tunggu sebentar, aku akan segera siap. Randy juga datang ke dapur, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Putri berbalik dan meliriknya, apakah kamu sangat lapar? Dia mengangguk, aku sedikit lapar. Putri menyerahkan lauk yang telah dia siapkan kepadanya, kalau begitu, kamu akan membantuku untuk mencuci sayuran. Randy menyetujui dengan kagum, oke. Saat dia sedang mencuci, Putri meliriknya. Dia sedang mencuci sangat serius. Sikapnya ketika melakukan sesuatu sudah memberinya 99 poin. Jika tidak poin penuh, dia akan takut akan harga dirinya. Mereka bekerja bersama, dan segera, semangkuk mie sayuran campuran yang lezat, harum, siap untuk dimakan. Putri meletakkan mangkuk di depannya dan menatap Randy dengan penuh semangat. Hidangan lauk ini juga kekuatanku. Bagaimana kalau kamu lihat masakanku? Dibandingkan dengan Koki, keterampilan memasak Putri biasa-biasa saja, tapi Randy tidak meremehkannya, dia mengangguk, rasanya tidak buruk. Menerima pujian Randy, Putri tersenyum bahagia, berbalik, dan kembali ke dapur, di mana dia menyibukkan dirinya untuk sementara waktu. Randy menyelesaikan makannya dan berjalan masuk, sedang sibuk apa? Putri berbalik dan tersenyum padanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan terbang ke Surabaya pagi-pagi? Aku membuat beberapa kue dan nasi rumput laut tadi malam. Aku akan memanaskannya dan menaruhnya di kotak makan siang. Bawalah saat kamu selesai. Jika kamu lapar, makanlah di jalan. Putri tahu bahwa Randy bekerja keras untuk menjadi suami yang baik, dan dia juga ingin menjadi istri yang baik. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Karena itu, Putri menggunakan hatinya sendiri untuk melakukan beberapa hal yang tidak penting dan bekerja keras untuk menjadi istri yang penuh perhatian dan berbudi luhur. Melihat ekspresi seriusnya, Randy mengusap kepalanya, terima kasih telah memberikan perhatian kepadaku. Itu yang kamu katakan tentang pasangan yang harus menjaga satu sama lain. Putri menepis tangannya, dan cemberut, jangan terus mengusap kepalaku. Dia mengusap kepalanya seperti yang dia lakukan, istrinya dan bukan peliharaannya. Bibir seksi Randy sedikit melengkung saat dia ditarik ke pelukannya. Bagaimana dengan itu? Wajah Putri segera memerah, dia dengan cemas mencoba mendorongnya pergi, tetapi dia dipegang lebih erat olehnya. Putri menggigit bibirnya, mengangkat tangannya dan dengan kejam mencubit pinggangnya. Tapi daging pria ini terlalu keras, dia tidak melakukan apapun padanya, tapi malah mencubit tangannya sendiri. Putri sangat marah, dia mengangkat kepalanya dan membenturkannya ke dadanya, ingin membuatnya menderita, tetapi dia mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya lagi, seolah-olah dia sedang membelai hewan peliharaan kecil, dan berkata dengan suara seksi yang dalam, jadilah baik, berhenti main-main. Putri bingung, apakah dia mengacau? Apakah dia membuat masalah? Dia adalah orang yang diganggu? Dia mengulurkan tangan untuk mencubitnya lagi, tetapi kali ini dia meraih tangannya yang bergerak dan meremasnya dengan lembut di telapak tangannya. Aku akan bersiap untuk pergi. Kamu harus menjaga diri di rumah. Tunggu sebentar. Putri melepaskan diri dari pelukannya, meletakkan kue kukus dan sayur ke dalam kotak makan siangnya, lalu mengeluarkan tas dan menyimpannya. Akan aku makan di jalan. Ketika Randy mengulurkan tangan dan mengambil tas itu, sedikit senyum melintas di matanya yang biasanya dingin, dan suaranya juga sangat lembut, tunggu aku di rumah. Putri mengangguk dengan wajah memerah, Randy mengusap kepalanya lagi, kalau begitu aku akan pergi. Putri mengantarnya keluar pintu, lalu berdiri di pintu dia melihatnya memasuki lift. Begitu pintu lift ditutup, Putri buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya untuk mengusap keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak demam,
Jadi itu berarti apa yang terjadi barusan itu nyata dan bukan sesuatu yang kubayangkan. Jika dia tidak sakit, maka kemungkinan besar Randy sakit. Mungkin karena dia sakit dia mengatakan sesuatu yang biasanya tidak akan dia katakan, dan melakukan sesuatu yang biasanya tidak akan dia lakukan. Setelah mengantar Randy, Putri juga kehilangan rasa kantuknya, jadi dia memutuskan untuk bangun dan lari di pagi hari, dan kemudian bergegas kembali ke perusahaan. Putri sibuk sendiri selama lebih dari setengah jam sebelum akhirnya tiba di kantor. Rena tidak kembali ke mejanya sendiri saat Rena mendekati Putri dan secara misterius bertanya, "Putri, apakah kamu tahu bahwa Risti dari Departemen Humas telah dipecat?" Jantung Putri berdebar dengan cepat, ekspresinya menjadi sedikit tidak enak dipandang. Rena tidak menyadarinya dan melanjutkan, "Aku mendengar dari seseorang bahwa dia tampaknya telah menggunakan semacam metode pada bos Randy, dan secara pribadi diperintahkan olehnya untuk memecatnya." Putri menduga bahwa Randy pasti membiarkan orang lain merilis berita dengan sengaja, karena dia tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini. Ketika Randy mengatakan bahwa pendukungnya adalah CEO, ia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepadanya bahwa Putri sangat berharga. Namun, dia tidak bisa bahagia. Bukan karena Putri tidak ingin dia meninggalkan perusahaan, tapi karena dia tidak ingin Risti pergi karena hubungannya dengan Randy. Putri tidak ingin mempublikasikan hubungannya dengan Randy, karena dia tidak ingin menerima perlakuan khusus di perusahaan. Dan sekarang, segala sesuatunya berjalan ke arah yang tidak diinginkannya. Rena terus berbicara, orang-orang seperti Risti benar-benar pantas mendapatkannya. Entah berapa banyak orang di perusahaan yang berharap dia pergi. Kali ini, bos Randy telah membantu kita untuk menghilangkan dia dari perusahaan. Putri tertawa, "Rena, aku tidak peduli dengan Risti pergi atau tinggal. Aku hanya peduli dengan rencana bisnis yang akan diajukan besok." Putri tidak suka berbicara di belakang orang, dan dia tahu bahwa tempat kerja tidak sesederhana kelihatannya. Ada lubang di mana-mana, dan tidak diketahui siapa yang mungkin masuk ke dalamnya. Berbicara terlalu banyak pasti akan menyebabkan kesalahan. Putri memahami prinsip ini dengan sangat baik. Dalam 3 tahun terakhir, hubungannya dengan rekan-rekannya cukup baik, tetapi hanya di depan mereka bisa akrab. Tiara bergegas, "Putri, bagaimana kamu mempersiapkan konsep pertama dari rencana bisnismu?" Putri berkata, "Aki akan bekerja lebih keras, aku pasti bisa bergegas keluar besok." Tiara berkata, "Aku tidak punya banyak waktu. Direktur Diki Starlight akan pergi ke ibu kota malam ini. Jika dia tidak melihat proposalmu sebelum dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk proyek ini." Putri menggigit bibirnya dan berkata, "Manajer, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan rencana bisnis ini kepadanya sebelum kita pulang kerja." Tiara melihat ke jam, "Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, hubungi Rena dan Arya untuk membantumu." Direktur Diki terbang jam 9 malam. Dia harus berangkat ke bandara dari perusahaan sebelum jam 7 malam. Kamu harus bergegas ke sana dan menyerahkan dokumen kepadanya saat itu. Putri mengangguk, "Oke, sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.